Baik, kita sekarang akan ngobrol tentang budaya di desa. Karena temanya adalah budaya desa, desa budaya. Saya agak tersentak ketika Pak Kades ngendika bahwa di sini masuk kemiskinan ekstrim dari 23 desa di Sruwen, 21 desa, 10 kemiskinan ekstrim, dan desa pinggir jalan ini ternyata masuk. Meskipun nggak mengagetkan juga. Kadang-kadang pinggir jalan itu mau kelewatan tok atau dihampiri. Sakit nek mau kelewatan atau dihampiri itu. Saya pribadi ketika mendengar nama Karanggedang, karena saya orang tua tinggal di Gonggong, saya dulu SMA dan kuliah di Jogja, maka Karanggedang yang kepikir apa? Nek numpak bis mulya, oh sarot tekan Gonggong. Karena melihat Gapura Karanggedang yang sudah ada sejak, saya masih ingat tahun 80-an sudah ada ya Pak tulisan Karanggedang itu. Jadi kalau saya naik bis itu, oh saya tekan Gonggong. Hanya itu yang terpikir tentang Karanggedang, tidak ada yang lain. Nah, menurut Bapak Ibu, ketika muncul kata Karanggedang, apa sih yang terpikir? Apa yang muncul? Gitu. Pripun Bu? Temenan itu. Karanggedang, ada gedangnya. Ada lagi? Nah, sekarang saya mau cek ke bapak-bapak yang Poropin sepuh. Nama Karanggedang itu apa artinya? Karang sing akeh gedange. Leres. Pundi bekarangane? Nenek moyang jenengan. Jadi kalau nenek moyang ini adalah pekarangan gitu. Belum jadi desa. Dereng. Ini termasuk desa baru. Tidak terlalu baru banget. Tidak terlalu baru banget. Kemarin seharian itu saya mubung-mubung Sruwen karena ternyata kebetulan keluarga besar istri itu masih Eyang Sukodono, Eyang Kantong di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Kemudian saya ingat, mungkin teman-teman yang muda-muda jarang yang paham tentang wayang kulit gagrak Kebumenan. Padahal wayang kulit gagrak Kebumenan lahirnya di Menganti, Mas. Itu ini. Jadi Sruwen itu luar biasa karena ada beberapa aspek budaya yang munculnya justru dari sekitar sini. Cuma kita nggak paham, kita nggak tahu. Ketika saya pertama kali mencoba menelisik karena memang saya hobi budaya tentang wayang gagrak Kebumenan dan mendengar kata Menganti, pikiran saya Menganti pantai. Dan ketika saya ke sana, betul nonton tentang ini dalang sing sampai kemudian teman di isi Solo cerita, Mas, Menganti itu daerah saya ngomong tulisannya Karanggedang kan ngidul terus. Terus ternyata di sini memang ada Menganti. Jadi wayang kulit gagrak Kebumenan itu lahirnya ada di Sruwen, di daerah Karanggedang. Ini wilayah yang dianggap warna apa-apa nih gitu. Nah, apakah benar nggak ada apa-apanya, apakah benar nggak ada akar budayanya dan sebagainya? Saya ingin membuat pertanyaan lagi. Ketika mendengar kata budaya, apa yang muncul di pikiran pertama? Apapun. Monggo, mulai dari Mbak Rita. Saya ngerti Mbak Rita dong. Kamu Mbak Rita. Ketika mendengar kata budaya, eblek satu, apalagi wayang kulit, apalagi ketoprak, dolalak lanang mau itu, lanang itu, apa? Tari-tarian. Budaya itu adalah eblek, dolalak, wayang kulit, ketoprak, tari-tarian, lengger, hal semacam itu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengajak untuk melihat budaya dengan cara yang lebih dalam, yaitu dengan mengadakan lomba. Lombanya saya yang nunjuk siapa pesertanya. Pemenangnya cuma satu.
tiga yang akan saya tunjuk. Yang pertama Mbak online shop, Mbak Novi. Mbak Novi, ayo maju di sini Mbak Novi. Yang kedua Bapak atau Mas yang pakai hem abu-abu di linting, monggo lenggah sini. Yang ketiga saya pengen mencari mas-mas yang berbaju kuning, ada nggak di sini? Ada. Pak Dini batak lirik asli. Monggo monggo. Tapi bukan mas-mas. Oh bapak. Bapak. Oke Pak, nyun sewu Pak. Ternyata masih kelihatan muda ya. Panggilnya Mas. Nyun sewu ya. Sekarang lombanya gampang. Mbak Novi belum pernah melaksanakan, semoga bisa. Jadi ceritanya Pak Kades itu mau sunatan. Oh, sunatan. Pak Kades mau nyunatnya putranya gitu loh. Dan nanti malam tuh mau tahlilan, mau kenduren. Tugas panjenengan adalah atur-atur kenduren. Ngatur-aturi. Nah, nyuwun Bapak baju merah nyun sewu, lenggah mengerti Pak. Pak Ketua BPD pas. Asmo. Bapak dipanggil pamungkas Pak, lenggah mengerti Pak. Nah. Tugasnya menghadap ke sana. Bagian ini dalam jenengan. Nah, ini di ruang tamu. Di ruang tamu. Sekarang Pak Pramono, Pak Rahmat, Mbak Novi. Ini menjadi utusan dari Pak Kades untuk ngaturi Pak Pak Partiman untuk rawuh kenduren badhe subuh. Hapus. Badhe maghrib ya. Badhe subuh. Oke, nomor saya terus. Siap? Kita mulai dari sini, dari yang tengah dulu. Pak Kades juga bisa Pak Kades. Pak Kades itu Pak. Pokoknya kalau nggak bisa boleh di sini Pak. Sore. Orang bisa punya SP1. Ya ujar sih. Masa undang-undang sebenarnya orang bisa. Assalamualaikum Pak Partiman. Waalaikumsalam Mas Rahmat. Iki kalau diutus saking Pak Kades, diutus ngaturi rawuh panjenengan pendalamipun Pak Kades kaya cara sepitane Pak Kades. Putrane Pak Kades mangke dalu badal maghrib. Terus niku mengatakan matur nuwun. Nggih, matur nuwun aturan Pak Kades insyaallah mengko matur nuwun atas salehipun monggo. Tepuk tangan untuk Pak Kades. Masa tangan dua dari PPD. Mudun di sini Pak. Potong, my bro. Mas RT nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fatimah, sekitar Asal Kolomiki, silaturahmi, kaping kalipun diutus sekalian Pak Kades, make dalu badhe maghrib panjenengan dipun aturi kenduri wonten acara sepitan putranipun Pak Kades. Nggih. Ngaten Pak. Alhamdulillah. Oke. Aturan Pak Kades insyaallah mengko Uji dalu Pak Kades. Ngaten Pak. Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Karangkedang itu adalah desa sadar gender. Jadi yang atur-atur tidak hanya laki-laki, perempuan pun harus bisa. Kesetaraan. Wah, gara-gara nanti bisa berjalan Pak ini. Bisa. Nanti ada undang-undang dulu kita gitu. Assalamualaikum Pak Fatimah. Waalaikumsalam. Kulo diutus teng Pak Kades. Nggih. Rawuh mriki kan ngaturi badhe maghrib mangke kan Kendurian apa tepungan apa kulit. tepungane teng daleme Pak
Kades, sunatannya putranya Pak Kades. Oh, Sampun Cika. biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua. Belum Pak. Karena yang diatur Pak Partiman yang menentukan siapa juaranya. Sekarang Pak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontingen lomba undang-undang DPR. mewakili perangkat DPD dan PKK. Oke, siapa? Setelah saya melihat performa dari yang lalu ke tempat saya, dari bahasanya, kemudian dari cara mengundang, ini yang memenuhi syarat menurut kriteria saya. Ya, belum sempurna tapi yang terbaik dari yang ada. Iya. Ya. Iya. Ini menurut kriteria saya. Di situ ada salamnya, Ya. ada bahasa silaturahminya, terus ada bahasa. Ini bagus jurinya pakai alasan jelas penjelasan. Dan ada inti undangannya, ada waktu undangannya. Ini saya Mas Pramono ini layak. Ya, tepuk tangan untuk Mas pemenangnya ya. Yang lain bukan jelek tapi perlu ditingkatkan. Iya. Karena yang namanya Prabu itu ya, undangan itu yang pertama memang ada bahasa silaturahmi, salamnya ada, silaturahminya ada, kemudian ada arah tujuannya dan ada salam tutupnya. Begitu intinya. Baik, matur nuwun. Tepuk tangan untuk dewan juri kita. Matur nuwun, saya boleh kembali ke tempat. Kan biasanya gitu tuh yang ngolah ibu sing ngrasake enak. Baik, saya sangat terkesan dengan sebuah sekolah di Kebumen yang mengadakan lomba atur-atur kenduren. Saya makdek, berapa banyak sih anak muda kita yang masih menguasai cara atur-atur kenduren dengan baik dan benar. Itu salah satu bentuk budaya. Jadi budaya tidak hanya kesenian, tapi kalau saya pakai cara definisi, budaya itu adalah gagasan, tindakan, kemudian bentuk atau benda hasil budidaya. Jadi budaya itu bisa bentuknya cara berpikir, bisa bentuknya trapsilo, sopan santun, adat istiadat, bisa bentuknya juga hal-hal yang kelihatan. Kuda lumping yang ada di lapangan itu adalah salah satu bentuk budaya yang ketok. Nah, kadang-kadang ketika kita berpikir tentang sebuah desa, kita berpikir budaya ya lala eblek. Tapi kita punya nilai-nilai budaya yang di dalamnya itu kita punya kekuatan sebenarnya, itu yang jarang ditampilkan. Saya akan cerita ngalor ngidul, semoga itu menginspirasi Bapak Ibu di sini. Ada sebuah desa, inisialnya Desa Penimbun. Kok inisial? Desa Penimbun di Karanggayam. Kalau panjenengan tindak ke Penimbun, ada yang pernah ke Penimbun? Wilayah saya Pak, binaan saya. Waduh, ngapusi konangan aku. Binaan apa Bu? Binaan lapangan. Oh, apa Ibu? Oh, PLKB. Nah, saya dikoreksi kalau salah Ibu. Kalau Anda ke Penimbun, dolan ke sana, sangulah nasi. Karena kalau Anda ke warung, di sana tidak ada warung yang jualan nasi. Kupat oke. Saya bingung dari kupat harus terus apa ya. Tapi pokoknya mereka nggak jualan nasi. Mie ayam ada di dekat Bumdes itu ada mie ayam. Tapi jualan nasi tidak ada. Lucunya juga, kalau ada kunjungan dari kabupaten ke balai desa, sego boxnya itu dipesankan dari luar.
luar Penimbun karena mau Penimbun nggak mau jual nasi. Ketika ada ebleknya itu perbatasan antara Kedung Jati dengan Penimbun, ada SD-nya di situ. Ebleknya di situ, sing dodolan sego ada di Kedung Jati di luar arena. Katanya kalau orang Penimbun ada yang sampai jualan nasi maka bakal ada bencana alam, ada yang ciloko, ada yang lalu, ada yang kecemplung kali, kecemplung sumur segala macam. Ada musibah. Saya beberapa kali kebetulan Pak Gun juga yang kita jadi pendamping di sana, dampingi teman-teman di sana, dan saya juga melihat sisi budayanya, ngobrol dengan teman-teman muda. Kebetulan di sana ada beberapa perangkat yang cukup masih muda dan cukup bisa diajak ngobrol. Kemudian anak-anak muda kumpul, kita ngonsei, kenapa sih di Penimbun tidak boleh adol sego? Nah, kemudian kita melihat Penimbun itu adalah daerah Karanggayam yang masuk ke kemiskinan ekstrim. Stunting saya nggak tahu, stunting dia tidak, gitu. Tapi kemiskinan ekstrim iya. Daerah sana ada daerah Tandus, Ibu. Daerah Tandus, Banyuangel, kebanyakan sawahnya sawah ada hujan. Kebanyakan orang nganyam, ibu-ibu nganyam pandan, complongnya dijolke garam, dijolke sayur gitu. Situasinya minim, pertanian minim. Kemudian mereka berpikir dalam situasi seperti itu beras atau nasi adalah sesuatu yang susah didapat di Penimbun. Lalu mereka melihat kayaknya nenek moyang kita memberi pesan ojo dodolan sego itu maksudnya adalah dalam situasi yang tandus, miskin, kering, tidak punya potensi, nasi itu tidak layak dihargai dengan duit. Sego ini bab kamanungsan, bab paseduluran, bab tresno, bukan bab duit. Maka setelah dicoba seperti yang sepuh-sepuh ditanya pripun sih pesennya, ternyata nggak lengkap yang dipahami generasi berikutnya. Pesannya adalah kowe ra entuk dodolan sego nek ana wong njaluk sego diwenehno. Pesannya seperti itu, bukan ora entuk dodolan sego titik. Nah, dari situlah kemudian mereka menggali semangat bahwa tidak boleh dodolan sego itu adalah membangun solidaritas, membangun kebersamaan. Wong Penimbun dengan situasi yang serba terbatas, potensi yang terbatas, kalau tidak rangkulan, tidak saeko kapti, saeko proyo, tidak bakalan bisa maju. Dan itu yang kemudian mereka gali, mereka ceritakan. Kalau Bapak Ibu menulis desa yang tidak jual nasi di Google sekarang, detik.com, Trans TV, Kompas, semua media itu banyak yang liput Penimbun dan terkenal karena desa tanpa nasi tadi. Artinya apa? Sebuah hal yang tadinya dianggap aib, dianggap kutukan, kemudian diolah secara budaya justru menjadi nilai tambah, menjadi nilai positif. Mas Deden kemarin merasakan, Pak, kita mau bikin festival langka segar. Di festival desa orang segari, semua makanan tanpa nasi untuk mengangkat branding wilayah. Mereka berharap ketika pariwisata pulih akan banyak orang yang datang ke sana. Tertariknya awalnya karena penasaran desa yang tidak punya nasi gitu. Kemudian bisa diarahkan ke Embung Kalong, ke Pandan, ke potensi-potensi yang mereka punya. Itu Penimbun. Karanggedang saya yakin juga punya nilai-nilai seperti itu yang belum terungkap dan kita harapkan bisa diungkap. Itu yang dimaksud dengan budaya. Jadi budaya tidak lagi hanya sekedar kesenian. Budaya itu kita katakan dalam ilmu budaya ada 7 unsur budaya. Budaya itu bisa soal mata pencaharian, bisa soal organisasi kemasyarakatan, kemudian teknologi atau pengetahuan lokal,
kemudian religi atau sistem kepercayaan itu juga bagian dari budaya. Dari 7 itu kesenian hanya nomor 1, nomor sekian. Jadi Eblik ini iya betul budaya, tapi jangan dilupakan yang lain yang banyak itu. Teknologi lokal itu juga bagian dari budaya. Kuis berikutnya, siapa yang bisa menerjemahkan kata-kata saya ini? Ini biasanya bapak-bapak yang sepuh yang bisa. Kalimatnya gini: Pak Goko, ko gondar, dar gosok, sok goreng. Siapa yang bisa? Lainnya dulu. Bosan awal mati nggak? Ada yang tahu? Pak Goko, ko gondar, dar gosok, sok goreng. Ini pengetahuan teknologi lokal yang semakin jarang orang yang tahu ya Pak Partiman ya. Apa Pak? Sebelahnya Pak Partiman bisa nih? Jepit besok? Ustadz Gofur yang pakai kaos merah? Kok Ustadz Gofur loh? Siapa semuanya? Pak Kadis. Besok Pak? Dereng. Iya akhirnya Pak Partiman deh. Kenapa Pak? Pak Goko. Pak Goko itu Pak Majeng Pak, dipraktekkan, ditunjukkan Pak. Iya. Karena mereka harus tahu kalau Anda disampaikan nggak terlalu mudeng. Monggo Majeng. Iya. Oke ditampil ya. Iya Pak. Iya. Betul Pak, terima kasih. Pak Goko. Pak umpak ya Pak. Go nyonggo soko. Umpak Pak Goko. Umpak nyonggo soko. Umpak nyangga saka begini. Bahasa itu. Ko godar. Saka nyonggo. Itu mulai pada dar goreng. Nah, itu sudah dimulai Pak. Masih kurang 1 Pak. Reng gandeng Pak. Reng gandeng, iya. Oh iya. Donasi Pak. Itu. Reng gosok, sok gandeng. Ya, usuk jelas itu ya. Iya, ini sudah diawali sehingga teman-teman ini sudah bisa meneruskan sendiri. Bukan. Iya bukan Pak Mas. Ya. Dan gomean. Wah, udah nggak berbeda. Menurut Pak Partiman, di sini dulu. Ini sepele Bapak Ibu. Tapi coba tanya putra-putra yang di SD atau di SMP. Oke, sing jenenge usuk sing di berapa anak yang tahu namanya usuk? Berapa anak yang tahu namanya reng? Dan panjenengan yang ibu-ibu muda kepikir nggak untuk memberikan pengetahuan lokal itu pada anak-anak kita? Nggak kepikir hilang nanti pengetahuan itu kalau kita nggak sadar. Dan kita sebenarnya sedang dipotong akar budaya kita. Sepotong itu siapa? Ternyata bukan Aseng, bukan Amerika, bukan Arab mana-mana. Yang motong kita sendiri karena kita nggak pernah nularke ke anak-anak kita. Itu budaya yang sangat penting. Matur nuwun Pak, ternyata masih ingat ya Pak. Bapak sudah harus dapat hadiah. Dapat hadiah. Hadiah apa yo? Yang saya sampaikan bulanan ini sebenarnya untuk mengajak Bapak Ibu bahwa budaya itu akhirnya sesuatu yang sangat sehari-hari dengan kita. Budaya itu bisa wiwit misalkan. Terus wiwit ya? Apa kalau sini? Kalau mau panen atau mau tandur atau mau panen wiwit itu? Wiwiti. Asing tandur ya, asing panen juga. Baritan atau bener iki? Baritan. Barit nonton. Nah, salah satu langkah untuk membentuk sebuah kesadaran budaya desa itu adalah memetakan
membuat peta. Peta itu tidak harus peta gambar gitu, tapi peta di pikiran kita, di apa saja yang kita punya. Nah, saya pengen Bapak Ibu berkelompok, bebaslah kelompoknya bisa 4-4, bisa atau saya hitung ya, dan saya akan berkeliling. Sebisa mungkin setiap kelompok ada yang ngasih ballpoint. Kalau nggak ada, boleh cari pinjaman ballpoint. Kelompok 1 punya ballpoint, konten. Kelompok 2 ada ballpoint. Ada yang bisa menghibah konten, ya. Kelompok 3. Senang nggak mau ibu loh. Nggak apa-apa. Ini kelompok 4 ya. Ini kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Dalam 10 hitungan melingkar tuh. Enggak itu melingkar, saya ambil. Ini berarti masuk baca. Ya. Oke. 5 hitungan dulu. Dalam 5 hitungan tentukan siapa yang menjadi juru tulis. Dalam 5 hitungan. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah semua? Dalam 10 hitungan silakan rapat untuk menentukan nama kelompok. Nama apapun boleh. Dalam 10 hitungan tentukan nama kelompoknya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya cek. Kelompok 1 namanya apa? Bawono. Bawono. Kelompok 2? Wah, sederhana. Rumah makan Padang. Enak-enak, sederhana. Bawono. Trubus. Ada yang tidak tahu artinya trubus? Dek, trubus artinya apa, Dek? Ya, trubus. Anggreknya trubus, meskipun sederhana, tapi untuk memindahkan bawono. Kenapa? Sweet banana. Kalau Pak Parliman, sweet duck. Sweet banana. Baik. Nah, tugas Bapak Ibu adalah gampang sebenarnya. Saya minta dituliskan bentuk budaya yang ada di desa Karangsedang. Saya minta ditulis 6. Oke? 6 bentuk budaya yang di desa Karangsedang. 6 itu adalah 3 budaya yang tidak bisa dicekel, tidak bentuknya fisik. Itu bisa seni, bisa kepercayaan, bisa cerita rakyat, bisa sistem religi atau kepercayaan tadi, atau cara berpikir, apa dalam tanda petik mitos yang ada di sini itu boleh. Boleh segera kita foto 3 dan 3 yang kita foto. Yang kita foto apa misalkan? Oh, kami di sini punya perangkat gamelan. Oh, kami punya buku kuno tulisan aksara Jawa. Oh, kami punya di sini adalah petilasan Ki Joko Yudo. Kita punya apa? Pon sing ketok-ketok ya. Yang ketok 3, yang tidak kelihatan 3. Ya. Ya, tulis namanya dan penjelasan singkat saja, 1 kalimat. Ini apa sih? Ada pertanyaan? Untuk saat ini tempo dulu boleh diberi penjelasan, sekarang sudah punah. Boleh. Ya. Jelas? Baik. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan.
Kita akan mendengarkan paparan dari masing-masing kelompok untuk kita dengarkan. Kita mulai dari Trubus dulu. Ya. Karena yang pertama selalu Trubus. Monggo silakan maju di sini Pak. Monggo. Maju, Bu. Yang jelas Pak Bu. Bu ini mawon. Asmani Pak Bu siapa? Bu Latifah. Bu Latifah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semua dewan juri, ini semuanya dewan juri ya. Kami memberanikan diri untuk menyampaikan hasil pengamatan dari budaya di Karangrejan. Diawali dari budaya yang tidak kasat mata. Bahasanya berdi-berdi saya kira ini kasat mata. Saya tadi non sewu ini saya tadi sempat enggel-enggelan sama Pak Eko. Ini saya statusnya sebagai penulis ya, saya manut saja monggo. Persepsi saya dan persepsi Pak Eko nggak sama sih Pak. Satu yang termasuk kategori budaya yang tidak kasat mata adalah petilasan, anggaro petilasan. Yang katanya itu merah dari yo bengit dari marai ngopo-ngopo. Amat tinggi apa? Tinggi apa tinggi? Yang kedua adalah budaya Mapati Pak. Mapati. Oh ya Upati. Upati Lekengan. Terus seterusnya karena ada Mangupati ya ada mitoni. Kemudian budaya yang kasat mata ini kami menuangkan yang pertama adalah Ebrek karena Karangrejan itu paling unik pokoknya apa itu. Nah, di asli saya Ebrek ya orang sendiri ya karena terima kuping. Kemudian yang kedua jam-janing ngelek-ngelek nih kok. Terus yang ketiga karawitan. Enten. Demikian penyampaian dari Trubus, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Trubus. Yang Trubus apa? Yang Trubus bunga anggrek. Silakan anggrek. Bicara teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh panitia dan ketua dari yang saya hormati, langsung saja untuk kelompok anggrek yang tiga dari yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, yang satu kegiatan guru-guru Pak Gunung. Apa ya, kegiatan ini biasanya dilaksanakan untuk leluhur, kalau bulan surah atau Syakban. Bukan apa ya, ke makam masjid buatan khusus di makam keluarga. Terus yang kedua kenduri. Kenduri itu kalau ada sih beberapa kenduri, tapi yang kami ambil ini untuk selamatan leluhur sing sampun sedo. Biasanya ada yang bukan, tapi kami ambil yang dilaksanakan seperti itu. Terus yang ketiga mergi desa Pak Balik itu dia masih, tapi untuk beberapa tahun ini bisa Karangrejan cek dan tapi untuk tahun ini insya Allah Balik itu apa ya, selamatan rasa syukur di bareng arit. Kemudian yang terlihat oleh mata ini yang pertama kebudayaan dan itu kita punya dua Pak. Budaya yang satunya itu langgeng budaya, yang kedua Suronggo langgeng budaya, ada dua. Kemudian yang dipakai hari ini Suronggo langgeng budaya. Kemudian yang kedua jam-janing.
kegiatan jantingan sholawatan yang diiringi oleh beberapa teman untuk nabu, yang lainnya sholawat. Ini ada Pak, kami punya 2, tapi yang eksis di luar-luar itu 1. Kemudian yang ke-6 ini saya agak nggak ini Pak, nggak sama dengan yang kelompok 3 ini. Terkait petilasan, menurut kelompok kami ini ada 1 makam itu yang dulunya ceritanya dulu ada dari kerajaan Mataram di situ, sehingga kemudian ada yang periode ini dari itu. Oh maaf jika banyak yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Anggrek. Anggreknya itu buahnya itu pisang. Pisangnya manis lagi. Maka sweet banana, silakan. Siapa yang masuk? Iya. Dulu banyak bisa. Sekarang cuma masuk ke masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sederhana ya Pak. Yang pertama, setiap akan panen di sawah-sawah tertentu itu disiapkan sesaji. Lalu yang kedua, setiap hari Kamis Wage disiapkan sesaji juga di tempat-tempat tertentu. Contohnya itu di sawah di sumur Balai Desa pasti ada yang menyiapkan sesaji di situ. Lalu yang ketiga, kami masih kebanyakan di setiap rumah di sini di Desa Kanada, setiap memperingati malam 1 Suro membuat kenduren di depan pintu, dimakannya di depan pintu dengan menunya sama semuanya, yaitu cuma nasi sama tepung ayam. Nah nanti tulang-tulangnya itu dibubur di depan di tanah, tulang-tulang ayamnya. Tulang-tulang ayamnya itu dibubur di halaman rumah. Lalu yang pertama yang dapat dilihat, dapat dipegang itu kesenian Uda Lupi di Desa Kanada. Lalu ada kesenian Jam-Jane. Saya ikut Pak di jaringan. Saya ada di sini. Akan saya cek. Lalu yang ketiga di Desa Kanada itu ada beberapa orang pembatik. Dulu pelatihannya 15 orang, tetapi yang masih rutin membatik itu sampai sekarang cuma 2. Salah satunya Bu Nasem yang sekarang berada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mbak Desa. Saya mau ngecek katanya artis Jam-Jane ya. Saya pengen ditembangnya sedikit saja pukul. Bagian keprok, bagian nabuh, bagian ditabui. Oke, kita sekarang ke sederhana, mau saya lewati dulu ke Bawono dulu. Monggo Bawono. Gongnya sederhana, kesepuan soalnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang non fisik, pertama suram, itu dari dulu sampai sekarang masih ada bentuk kegiatan kenduri yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Tembang Desa terkait kenduren yang jadi ada ingkung dan nasi kuning untuk setiap rumah, dan makanya di depan pintu rumahnya masing-masing, biasanya satu keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, ngarit atau bubar ngarit. Jadi desa mengadakan selamatan atau sedekah bumi ketika setelah selesai masa panen selesai. Itu yang ketiga.
Yang ketiga nyadran. Nyadran jadi setiap Kamis pagi malam Jumat Kliwon di bulan Saban biasanya kita mengadakan bubur gunung. Nanti sorenya ada kendurinya juga Pak di wilayah RT masing-masing. Yang fisik, layanan fisik. Untuk yang fisik ada petilasan sembrungan di Kali Sapi. Sembrungan, iya. Itu dulu menurut sejarah yang kami dengar, itu dulu petilasannya Mbah Agung, salah satu tokoh agama penyebar agama Islam. Petilasannya ada di situ, yang mungkin makamnya sekarang di Kajoran kalau nggak salah menurut cerita yang kami tahu. Yang kedua petilasan Pertinggi. Dulu di situ sejarahnya, menurut yang kami dengar juga Pak, mohon maaf bila nanti dikoreksi di teman-teman. Dulu di situ tempat untuk beristirahatnya para petinggi-petinggi kerajaan Mataram di bawah Kesultanan Sultan Agung waktu mau menyerang ke Batavia waktu itu. Petinggi-petingginya atau orang-orang yang berpangkat dulu beristirahat di situ dan petilasannya masih ada. Untuk yang ketiga, nama Guyangan. Guyangan itu menurut ceritanya juga yang kami tahu juga Pak, kebetulan di situ dulu tempat guyang atau memandikan kuda-kuda dan keretanya prajurit-prajurit dari Sultan Agung juga ketika mau berangkat menyerang Batavia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bawono. Ada satu hal menarik. Bawono sudah mulai masuk ke sejarah nama. Itu salah satu cara untuk mengulik, menggali sejarah desa adalah dengan sejarah nama atau toponim istilahnya. Kok iso dijenengi iki mergane nopo? Guyangan. Sampai sekarang saya penasaran dengan kata guyangan memang. Saya setuju bahwa itu terkait dengan guyangan jaran gitu. Meskipun ada dua kemungkinan, tadi yang prajurit Mataram atau sebagai pos atau jalan pos masa kolonial itu setiap 7 km itu ada peristirahatan kuda. 7 kali 5 kudanya harus diguyang. Nah, dugaan saya itu juga terkait dengan jalan pos untuk guyang jaran. Ini menarik, matur nuwun. Yang terakhir kita akan tunggu dari para kasepuhan kita yang sebagian sudah ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekalian, ini yang kami sampaikan ini sebetulnya hampir semuanya kita alami, tapi ternyata ada menjadi budaya kita bersama, budaya Pisakan Medang. Ini yang mungkin yang alami ini hanya mungkin seumuran sekitar 60 desaan itulah, tapi tidak yang baru-baru pun mungkin dengar. Yang pertama ini dulu ada budaya kalau memanggil perangkat atau pamong desa di Pisakan Medang Pak, itu memakai kentongan, kentong besar. Iya, Mas Eko, kentong jenengnya apa Mas? Kentong gede, Dian? Itu pakai kentongan. Contohnya Pak, kebetulan di sini ada wilayah Kadus 3. Kalau pas dulu kan Pak Kadus itu nggak setiap hari berkantor Pak, tapi kalau hari itu diperlukan oleh Pak Kades, kepala desa Pak Glodong ini dulu itu. Alhamdulillah. Siap. Dulu waktu saya masih bujang Pak, itu desa kalau memanggil pamong desa yang sekarang dikatakan perangkat itu pakai kentongan Pak. Contohnya gini, dulu kan namanya Kadus Bayang itu ya Pak, itu kan tidak berkantor setiap hari,
Tapi kalau Pak Blondong atau Pak Kepala Desa itu memerlukan atau Pak Carik memerlukan, itu perlu diundang Pak. Diundangnya tidak kurir tapi pakai kentongan. Contohnya kalau kebetulan kadus 3 itu kentongannya gini, dung 3 kali Pak. Itu berarti yang diundang adalah kadus 3. Itu ya begitu cara undangnya dulu. Ada. Kemudian yang kedua, kita pun punya kesenian sebelum ada yang tadi disampaikan di sini juga oleh Pak Agus ini namanya anggung Pak. Anggung itu yang di dalamnya ada babat apa ya? Ya itu ada Umar Moyonya Pak, yang paling diidolakan oleh masyarakat itu adalah Umar Moyonya Pak. Dan Jayang Rananya ya Mas Yono, ya itu yang diidolakan oleh masyarakat. Itu pernah menjadi budaya desa Galudan, menjadi kesenian. Terus yang selanjutnya ini budaya Jabel Pak. Jabel itu katanya orang tua dulu menawarkan biar tawar tanah itu bisa digarap oleh orang atau tanah angker lah Pak. Tanah angker itu perlu dijabeli itu dengan sesaji yang komplit sampai dengan urip-uripan Pak. Artinya ayam urip begitu Pak, ayam hidup, iya, sampai ke situ. Iya, karena di kanan itu banyak, notabene katanya orang tua dulu banyak namanya si Malang, ada si Kebo, ada apa, si Balung itu angker semua Pak. Itu nama-nama ya Pak. Di sini masih berlaku juga. Blok sawah si Malang di sini juga ada, si Kebo juga ada sawah Karteljian juga ada si Balung juga masih ada, dan lain-lain. Saya begitu, iya, kenapa? Oke. Selanjutnya ini juga pernah ada dari budaya kita. Dulu itu pernah orang tua memberikan memberikan opaler gini Pak. Nek gawe Anda itu kalau membuat tangga Pak pakai bambu harus sudah nikah Pak. Iya, yang bikin harus sudah nikah. Iya, dulu. Ini sehingga dulu kalau yang muda-muda ini nggak berani Pak. Sehingga yang membuat tangga itu yang sudah menikah. Kemudian ada juga yang dulu itu pernah orang tua menyampaikan, bocah aja jagung nang pelawang. Dulu kan pintunya pintu selegrengan Pak, pintu dapat selegrengan itu, yang di bawahnya itu buat duduk enak banget Pak, mentul-mentul bambu Malang itu katanya orang tua dulu tidak boleh duduk di situ, karena sahru dulu katanya tidak baik. Iya nek jagungnya dulu kan belum yang kayak sekarang, jadi masih ya dulu gitu. Kemudian ini juga mirip dengan Bu Sekdas ini, yang dulu juga ada budaya kendurian satu suruh Pak, tapi kendurinya itu di depan pintu untuk keluarga, khusus di depan pintu Pak, untuk satu keluarga Pak. Jadi misalkan kebetulan ada indung ayam ya habis pada saat itu. Cuma sebelum diriliti kendurian biasanya seperti Mas Yomil itu kepala dan kakinya dipendem Pak di depan pintu. Siapa Pak? Ayam. Kepala ayamnya Pak, kepala indungnya Pak dipendem, kepala dan kakinya Pak. Itu dipendem. Itu kalau dulu itu caranya dia sebenarnya gitu. Nggak tahu tujuannya. Kalau saya di sekarang ya itu kan udah ada dagingnya gitu Pak. Iya. Nah, kemudian ini sudah tahu ya? Mungkin itu Pak yang disampaikan. Ya, kalau dulu mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, tepuk tangan untuk kita semua. Kalau tidak kayak gini kita tidak sadar bahwa kita sudah kehilangan sebelum. Siapa yang masih ingat? Yang sepuh-sepuh ingat tapi tidak merasa sayang juga, hilang ya hilang. Sementara yang muda apa sih? Saya selalu ingat Umar Moyo, Umar Madi itu kalau ketoprak gitu ganti Pak. Itu selalu wayang menah itu adalah salah satu keunggulan dari Kebumen yang semakin jarang orang tahu. Babat menah Amir Hamzah, Wong Agung Jayangrono dan lain-lain itu. Nah, Lamdaur ya betul. Nah itu jadi sekarang jadi muncul semua ya Pak, muncul semua. Itu
itulah gunanya pemetaan budaya yang kita simulasikan tadi. Sebenarnya Gubernur Jawa Tengah sudah membuat pergub Busekdes, ya, supaya desa-desa itu membuat satgas pelestari adat istiadat dan budaya desa. Kayaknya sekarang saya lihat di list belum ada, karena dari 400 sekian atau 200 sekian desa di Kebumen baru 50-an yang membuat satgas itu. Itu salah. Coba konsultasi ke dinas PND untuk pembentukan satgas itu menjadi penting. Nah, ini tadi cuma ijek-ijek untuk mengajak Bapak Ibu semua melihat budaya secara utuh dan masuk ke desa kita. Lalu terus mau diapain? Kalau orang kita sudah tahu, kita andaikan kita sudah paham budaya, sudah hidup, terus bagaimana orang bisa tahu tentang Karanggedang? Bagaimana orang Kebumen, orang Purwokerto, Jogja, Jakarta, Singapura, Muang Thai, Hong Kong, Amerika bisa tahu Karanggedang? Mbak Novi ahlinya. Lewat jarimu Mbak, semua orang jadi tahu. Kita akan ngobrol tentang itu, tentang bagaimana membuat sebuah kori. Ada yang tahu kori? Menapa tegesipun kori? Kenapa? Pak Patiman menenangi aneh lah. Bosen. Kori atau membuat gerbang. Gerbangnya Karanggedang itu seperti apa? Itu akan diceritakan oleh Pak Toto. Pak Toto ternyata sudah membuat gerbang yang Pak Kades nggak terbayangkan. Pak Kades, ada sumbangan pintu gerbang dari Pak Toto. Pintu gerbang digital akan seperti apa nanti kita lihat. Ini gara-gara program ini. Tapi sebelum ini kita ingin cek apakah Bapak Ibu semua masih cukup fokus untuk mengikuti acara ini. Cuman waktunya Pak, karena sudah menjelang jam 12. Karena hanya 10-15 menit Pak. Berapa lama? 20 menit. Cek. Sudah Oke. jam 11.24. Oh Cek. Tadi bisa agak beda ya. Saya tadi Jangan nyebrang turun. ya. Cek fokus kita untuk masuk ke sesi berikutnya. Sebelum nanti akan ada mohon Bu Adini kersa untuk memberikan motivasi dan simpulan. Ya. Ceknya gini gampang. Ikuti perintah saya. Yang tidak ikuti perintah harus ikut jaturan. Perintah saya gampang. Semua taruh HP, snack, rokok ditaruh semua. Digeletakkan dulu. Nyun sewu Pak. Ye. Nah. Perintahnya gampang dan harus diikuti dengan benar. Perintahnya adalah tangan kanan diangkat ke atas. Tangan kanan. Budiman boleh ikut? Boleh. Tangan kanan diangkat ke atas. Ya, ikuti perintah saya beneran ya. Kemudian jempol dan telunjuk digathukke. Jempol dan telunjuk digathukke. Ya. Digathukke. Bayangkan saja, bayangkan bahwa ini ada lem yang sangat kuat sehingga dia nggak bisa dilepas. Jempol dengan telunjuk. Ikuti perintah saya, pelan-pelan ya. Sudah, tetap diangkat. Kemudian diputar searah jarum jam. Searah jarum jam. Pelan. Diputar searah jarum jam. Ya, putarnya lebar, jangan kecil gini, lebar. Oh, jamnya jam bimbing yang paling gede. Ya, putar searah jarum jam agak cepat. Ikuti perintah, agak cepat ya. Lihat tangan saya, ya, agak cepat. Sekarang sangat cepat. Ikuti perintah dengan sangat cermat. Sekarang taruh di janggut masing-masing, Janggut Pak. Janggut. Pertanyaannya siapa yang salah? Ayo, tadi siapa yang naruh di sini? Yang saya tanya peserta kok. Siapa yang tadi salah naruhnya di sini? Ngacung. 1, siapa lagi? 2, siapa lagi yang salah?
Nggih, Pak. Janggut nggih, Pak. Nggih. Kenapa salah? Karena nyawang saya. Ini hanya pelajaran panjenengan kalau ngandani bocah-bocah dino sinau sing sedep tapi bedino ibune ngongkon ikatan cinta kok karena pelajaran itu nomor 1. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya dari Pak Mulak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya ingin menunjukkan. Jadi mungkin saya kalau di sesi ini nggak mungkin untuk mengajari karena prosesnya lumayan panjang. Tapi bagaimana kita bisa memperkenalkan bisa kenal dengan dunia digital itu agar kita itu lebih bisa dikenal dengan dunia luar, karena era sekarang adalah era digital yang mungkin Mbak Novi ya lebih banyak paham bahwa kita meskipun ada di daerah yang mungkin di dalam mungkin tidak jauh, misalnya seperti di Berimbun atau di daerah yang agak ke dalam, tapi kita punya potensi, baik potensi alam, potensi wisata, potensi produk yang kita punya, potensi budaya. Tapi kalau kita perkenalkan dengan dunia digital, kita akan jauh lebih mudah diakses. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini temanya adalah pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan sosial, administrasi dan ekonomi masyarakat ini, jadi bisa dihubungkan kemana saja. Ya, mungkin karena waktunya sudah sangat sangat padat, tinggal sedikit, jadi saya hanya gambaran sedikit agak cepat. Jadi kali ini sekarang ini adalah perkembangan teknologi internet ya, itu sudah merubah cara kita melihat sesuatu. Kalau dulu kita itu transaksi atau harus berkunjung itu lewat fisik, tapi sekarang kita sudah tidak kunjungan secara fisik sudah sangat berkurang. Ini berdampak pada budaya, kemudian seperti yang disampaikan Mas Sidir bahwa kegiatan sehari-hari kita itu sama sekali berubah sampai ke hal yang bisnis. Nah, evolusi yang cepat ini menjadikan semuanya itu berubah dengan sangat cepat, terutama setelah adanya COVID. Kita dipaksa untuk segera berubah secara perilaku. Kemudian kalau kita hadirnya bisnis di pasar itu lebih didorong oleh media sosial. Jadi memang sekarang di dalam dunia bisnis kadang-kadang kita itu tidak punya toko offline, tapi cuma yang penting kita punya seperti gudang, boleh dimanapun, tapi dengan kegiatan di dunia digital yang sangat padat, itu kita bisa berbisnis. Ada keponakan saya ada di daerah Jiring, Klaten, itu jualan hanya dengan TikTok saja, tapi setiap hari dia itu live dari jam 9 sampai jam 2, transaksinya bisa di atas 40 transaksi. Nah, itu dia jualan gorden, kemudian juga jualan jualan spray gitu. Dengan proses yang memang semua melewati proses ya. Jadi kita misalnya kita kenalan tidak secepat itu. Tapi dia kemarin kan sedang nikah gitu ya. Dalam hari Sabtu nikah, kemudian saya ketemu hari Sabtu sore, itu sudah dia kasih, ini Om, transaksinya sekarang sudah 39. Itu pada saat hari yang menikah, jadi sudah selesai, terus kita ngobrol itu bisa begini. Jadi memang dunia digital itu mau nggak mau kita sudah dihadirkan seperti itu, jadi kita mau nggak mau harus ikut. Ya ini
ada muncul jejaring sosial yang sekarang memang sangat hebat. Itu ada Facebook, ada WA, ada Instagram, ada snack video dan lain-lain. Ini memang sekarang ini sangat berpengaruh pada perilaku kita ya. Dan ini menjadi satu yang namanya jejaring sosial. Jadi ada komunikasi antara si pembuat dengan masyarakat itu, kemudian bisa berkomunikasi lewat pesan ya, message itu. Ya. Nah, dari situlah karena karena ini semuanya dengan era dunia digital, maka keluarlah itu yang namanya pemasaran digital atau digital marketing. Nah, ini digital marketing itu seperti apa? Ya semua jualannya itu harus lewat digital. Dan ini sebenarnya sangat luar biasa. Mungkin saya kasih gambaran sedikit saja ya. Misalnya kita punya produk misalnya. Nanti kalau kita punya produk harus kita bagi dulu. Ini sasarannya siapa, pasarnya siapa. Misalnya produknya sasarannya kita untuk anak muda, atau kita sebut misalnya usianya 30 sampai 40 dengan pendidikan tertentu dari SMA dan sarjana, tinggalnya di daerah sini, bahkan seperti itu kita bisa definisikan. Jadi saya mau iklan di Facebook dengan orang tua gajinya 10 juta misalnya ya, tinggalnya di daerah utama di Kebumen, tolong saya dikasih data untuk iklan saya ke mereka. Itu bahkan seperti itu bisa. Jadi kebayang bahwa sekarang ini perkembangan di digital itu sangat luar biasa, dan kita dipaksa untuk itu, mau nggak mau. Ini nanti digital marketing itu sangat banyak ini ya, tapi saya hanya memberikan satu gambaran saja. Nah, fungsinya adalah menghubungkan pelaku bisnis dengan konsumen, kemudian di digital marketing dilakukan dengan menggunakan media yang terhubung secara langsung dengan konsumen. Misalnya ya tadi ya, ada banyak ya media itu. Menghemat biaya promosi, membantu meningkatkan penjualan dan menjangkau pasarnya lebih luas. Bahkan kalau kita mau ya produk kita itu untuk di daerah yang di luar sana bisa, dengan catatan tadi ya, kita definisikan siapa pasar kita. Makin tertentu, makin lebih spesifik, itu makin efektif. Jadi tidak hanya dalam lingkup yang sangat kecil, kita bisa pilih dari daerah manapun. Ya, ini sudah kita lewati saja. Nah, dari sisi ini bagaimana kita itu bisa mengenalkan tadi kita punya produk, kemudian punya seperti kalau ini ya, bagaimana cara mengenalkan bahwa itu secara simpel. Nah, ini saya jelaskan. Ada yang namanya QR itu quick response ya, istilahnya dari situ, meresponnya lebih cepat. Nah, ini sebuah seperti kode barcode kalau itu ya, cuma bentuknya di scan secara vertikal dan horizontal, dan penggunaan ini sudah sangat populer di Jepang. Kemudian QR itu sebagai alat tambahan dalam program promosi produknya, dan pada umumnya kode QR ini digunakan untuk menanamkan informasi ya, bisa apapun informasinya, karena QR itu bisa merekam banyak data, bahkan bisa untuk merekam kanji. Ini saya singkat aja ya. Nah, kemudian bagaimana supaya kita itu bisa cepat menyentuh pada pasar. Ya, kita ada istilah ada yang namanya, sebutan saja cepat, ini landing page. Landing page itu adalah satu beda dengan website. Di desa sudah ada ini ya, sudah ada web. Cuma bagaimana kita bisa menjangkau web, itulah yang agak susah. Karena kita harus ngetik, kita harus tahu. Nah, dengan bantuan landing page itu masyarakat akan jauh lebih mudah untuk masuk ke manapun. Jadi nanti akan saya kasih lihat.
Jadi mungkin istilahnya agak susah, tapi nggak apa-apa dipahami dulu, diterima dulu. Jadi ini adalah sebuah, tadi yang disampaikan Pak Sigit, ini adalah sebuah gerbang supaya kita itu masuk ke lingkup desa. Gerbang ini bisa menunjukkan arahnya kemana, mau ke balai desa, mau ke UKM, mau ke Eblek, mau ke mana. Jadi ini gerbangnya di sini. Jadi kita tidak ditunjukkan langsung ini loh desa Karanggedang, tapi mana arahnya kita nggak tahu. Tapi kita masuk gerbang karena gerbangnya ada di depan, jadi lebih mudah. Di situ sudah ada informasi mau kemana. Ini yang namanya landing page-nya seperti itu. Nah biasanya landing page ini itu ditaruh di media sosial. Jadi di IG, di apa gitu. Jadi nanti begitu kita ada, mungkin Bapak dan Ibu sering lihat kalau suka mungkin buka Facebook atau IG, itu ada Reels, ada IG juga, nanti more information atau lanjutan, nah itu masuknya ke landing page. Kalau kita klik nanti masuk ke sana akan dikasih tuntunan, baru masuk ke webnya. Harus mau apa? Gitu ya. Ini jadi saya nggak akan banyak ini ya, istilah-istilahnya nanti tambah bingung ya. Ini contoh landing page seperti ini. Jadi ada yang harus diklik, ada yang harus diisi, yang nanti akan menuntun kita pada tujuan utamanya. Gitu. Ini ya, misalnya ada yang jualan ini pakai landing page, ini ada menu, kita bisa klik dan seterusnya. Ini saya hanya kasih sebentar saja. Nah, tadi saya jelaskan soal landing page, kemudian ada QR, itu bagaimana? Apa tadi kalau di landing page kan kebanyakan kita implementasikan pada apa tadi di media sosial ya. Nah ini saya buat supaya ini lebih mudah, itu kita manfaatkan QR ini untuk masuk ke landing page. QR itu saya minta tolong Mas Agung untuk menempelkan QR. Sama. Ya, ini akan ditempel Mas Agung. Inilah bentuk QR itu. Ya. Nah, seterusnya ini adalah yang sudah saya lakukan. Jadi ibu-ibu bisa lihat ini ya, produk ini. Mohon itu lihat sebentar. Nanti biar saya Mas Agung itu. Itu mohon lihat sebentar ke layar ya. Ini QR ini sudah saya aplikasikan dalam sebuah produk. Jadi produk kopi Kebumian ini kita tempelkan QR tadi. Nah, gunanya apa? Nggak perlu kita cantumkan WA, nggak perlu kita cantumkan Facebook dan lain-lain. Tapi dengan kode QR tadi, orang nanti akan scan, kemudian apapun informasi yang mau kita jejalkan akan masuk. Istilahnya apa Pak? Isinya apa tidak? Isi QR-nya? Ya, oke, nanti saya ini ya, nanti saya jelaskan. Nah, ini nanti dulu Mas, sebentar. Nah, seperti apa fungsi QR itu? Nah ini boleh Pak Kades lihat ya. Jadi QR ini nggak hanya bisa kita masukkan dalam satu produk. Dengan bisa juga saya buatkan Pak Kades ini, Pak Sutopo, ada kartu nama, tapi kita cantumkan QR Pak. Jadi nanti kalau penjelasan ketemu sama orang lain, cukup nanti orang tidak perlu ngetik, bisa lihat itu informasinya Pak. Kalau kita sambungkan dengan web tentang profil penjelasan, itu tinggal tinggal klik saja. Ini juga misalnya di copy, tapi saya belum ini ya, belum saya masukkan ke internet. Jadi misalnya nanti kita scan, itu akan akan masuk ke dalam informasi yang kita mau masukkan. Ini contoh saja. Jadi ini di copy ya, kita bisa masukkan ini namanya landing page-nya ini. Kemudian kalau kita klik dari web, nanti dia akan masuk ke sana, ke webnya.
ini sudah langsung masuk. Nah, jadi nah seperti ini ada produk kopi Kabumian yang dipajang di apa namanya di manapun ya. Nanti kalau kita lihat ini ada yang apa punya HP yang ada scannernya, Mbak Rohi ada nggak scanner? Itu satu alat. Ya, ini ada di apa namanya di HP ini ada yang namanya scanner. Ya. Boleh dicoba scan. Kalau ada yang itu ya kita scan produk itu nanti akan muncul yang sebelumnya lagi. Akan muncul ini yang namanya landing page. Dari landing page ini kita bisa masukkan semua informasi yang kita mau. Ada misalnya contohnya ini ya, bisa masuk Mbak? Ya. Ini bisa kita masukkan ya, kita beli di sini. Nah, bentar. Harusnya ini connect tapi mungkin internetnya nggak mau. Sebentar. Nggak masuk. Ya, agak lama. Bisa. Ya, ini misalnya ini masuk ya. Jadi kalau kita punya produk, kemudian kita masukkan itu tadi, apa namanya, kode QR tadi, kemudian nanti ada orang yang nge-scan, kita masuk ke landing page akan ngasih kita program untuk masuk ke lokasi itu. Saya jualannya di sini loh. Kalau di rumah ya silakan, tinggal pakai Google Map, itu kita bentuk apa namanya, kita program untuk lokasinya. Ini seperti ini misalnya ya, kopi Kabumian itu di lokasinya di Mituhu atau di Plot. Kita klik nanti akan masuk ke Google Map dan akan ditunjukkan jalannya. Nah ini ya, kita tinggal rutenya apa, sudah masuk ke sana. Jadi kalau orang mau membeli itu tinggal ngikutin jalan kalau kita itu ya. Jadi dimanapun ibu, bapak ibu itu apa namanya mau jualan, tokonya bisa juga di rumah, di tempat yang agak dalam juga bisa. Nah, terus bagaimana ini contoh. Jadi di Karanggedang, jadi saya buatkan seperti ini. Ini landing page ya. Coba ada apa namanya, ini di depan ini ada contoh QR. Panjenengan bisa scan QR-nya itu. Ada yang punya itu yang kasih baik kan ini Pak. Jadi misalnya informasi kadang-kadang kan banyak ada di PowerPoint Pemdesnya, ada Facebooknya ada, kemudian ada webnya ada, YouTube-nya ada, Twitter-nya ada, Instagram-nya ada. Pada saat kita masuk di web Pak, atau kita mau mencari Instagramnya Pemdes itu di mana sih? Banyak. Saya sendiri kesulitan Pak. Jadi waktu saya mau masuk di YouTube-nya, itu Karanggedang ternyata punya banyak nama Karanggedang. Yang punya Pemdes yang mana? Itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita masukkan ya, kita masukkan dalam sebuah landing page, itu semua yang punya Pemdes bisa masuk. Contohnya misalnya ini, kita kalau scan itu nanti akan masuk ke ini apa namanya, akan masuk ke ini Pak. Coba bisa ada yang bisa nyekan ini di depan ini, yang bawa handphone. Sudah ada yang bisa nyekan? Yang ini bisa masuk.
Jadi ini adalah saya buatkan contoh untuk landing page di intinya disampaikan saja Pak ya. bahwa ini adalah pintu gerbang Betul. ada Ya. gitu. Nanti kalau jenengan semuanya bisa kepengen melihat websitenya Karanggedang, Facebooknya Karanggedang, WA-nya grupnya Karanggedang, mungkin bisa di screenshot di sini gitu. Ya. Oke? Ya. Nah gitu. Kalau yang anak-anak muda yang sudah nggak gaptek, kalau bapak-bapaknya gaptek, oke, ini bisa screenshot di sini. Bapak sudah masuk di websitenya Karanggedang, bisa melihat kegiatan-kegiatan di Karanggedang dari mulai website Facebook, betul, Twitter dan sebagainya. Kan iya. Nah, gitu. Jadi untuk di UKM nanti bisa dibuatkan Nanti tempat. kita apabila para penggiat UMKM nanti bisa dipasarkan di sini Pak, bisa dipasarkan di sini, bisa dimasukkan di sini, nanti Bapak Ibu sekalian bisa memasarkan lewat pintu gerbang ini. Nanti kita nah gitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi apa intinya adalah seperti yang saya tadi Pak Kades, bahwa ada alat yang lebih sederhana yang kita buatkan untuk itu. Terima kasih. Sudah dibuatkan apa namanya pintu gerbangnya masuk ke bermacam-macam informasi di Desa Karanggedang. Iya. Ya mungkin saya karena waktunya sangat mendesak, jadi saya akhiri. Kalau ada nanti yang mau ditanyakan, monggo silakan, bisa di apa namanya di luar acara ini bisa. Kalau saat ini waktunya sudah sangat hebat karena harus buka buat ini. Monggo. Ya. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini mohon Ibu Dewan bisa mengisi untuk memberikan support kepada penggiat UMKM di Desa Karanggedang. Ibu, mohon waktu dan tempat dipersilakan. Boleh, sedikit tambahan Pak. Iya, tadi sesuai dengan tadi informasi dari Pak Kades tadi. Sekarang ini apa namanya pintu NTP terbuka lebar. Jadi barangkali Bapak Ibu yang punya usaha itu ingin mendapatkan NTP itu pergi ke MPP, Mall Pelayanan Publik. Nanti disampaikan sama Ibu. Dan apa namanya untuk saat ini PIRT saya sendiri sudah mencoba itu buru-buru harus membuat PIRT karena saat ini sedang dimudahkan gitu ya kesannya.